Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Ananda dengan NIM 2313005. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi kuliah studi Al-Quran. Yang pertama yaitu urutan-urutan ayat dan surah dalam Al-Quran. Urutan-urutan ayat dalam Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu bersifat tauqifi dan ijtihad. Bersifat tauqifi karena Nabi Muhammad mendapatkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad tidak meletakkan satu surat pun kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari malaikat Jibril. Bersifat ijtihad karena sebagian besar ulama mengatakan Al-Quran bersifat ijtihad karena berdasarkan ijtihad para sahabat yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikumpulkan menjadi satu. Al-Quran bersifat tauqifi karena memang sudah diakui langsung oleh Rasulullah SAW. Jumlah surah yang ada dalam Al-Quran. Total keseluruhan jumlah surah yang ada di Al-Quran adalah 114, yang surah pertama adalah surah Al-Fatihah dan surah yang terakhir adalah surat An-Nas. Materi yang kedua adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Pengertian kisah dalam Al-Quran adalah kisah tentang umat-umat Islam, kisah tentang Nabi dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, kisah para Nabi dan Rasul yang terdahulu, kisah umat, tokoh, pribadi, Nabi ataupun bukan Nabi, dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Tujuan dan fungsi Al-Quran adalah satu, untuk memberikan argumentasi bahwa Al-Quran bukan karangan dari manusia, melainkan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dua, untuk meluruskan informasi yang salah terhadap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tiga, untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelumnya, seperti yang dikatakan Nabi Isa Al-Masih. 4. Memberikan argumentasi yang benar dan rasional tentang konsep ketuhanan, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. 5. Menjelaskan secara keseluruhan ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah ajaran Islam, dan menjelaskan bahwa umat Islam merupakan umat yang satu. Yang ketiga adalah sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Qasam adalah ilmu yang membicarakan sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, yang dimaksud dengan sumpah itu sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menguatkan pembicaraan. Struktur qasam terdiri dari 3, yaitu sikhat qasam, muqsambi, muqsam alaihi. Sikhat qasam adalah sikhat yang digunakan qasam atau sumpah baik dalam bentuk fi'il maupun bata dan waw sebagai pengganti fi'il qasam, karena qasam sering digunakan dalam keseharian. Sambi adalah sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah ada kalanya mengataskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kalanya mengataskan nama ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sam alai adalah sesuatu pernyataan yang datang mengiringi kasam, berfungsi sebagai jawaban dari kasam. Allah menggunakan kalimat sumpah dalam Al-Quran untuk menghilangkan keraguan dan menegakkan hujjah dan menguatkan berita terhadap orang-orang yang ragu, menolak, bahkan mengingkari kebenaran ajaran-ajaran Al-Quran. Kalimat sumpah dalam Al-Quran adalah bertujuan untuk penegasan dan pengukuhan atas informasi yang disampaikan dalam satu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ciptaannya.